batasan Jawa Barat, Ya. Jawa Tengah, DKI, dan Banten. Tapi tentu saja OTG-nya tidak hanya dari ketiga provinsi tersebut. Ya. Itu hanya contoh saja. Jadi saya menyarankan, kemarin juga saya sudah ngobrol dengan Pak sekretariat dan Pak Sumarno ya, kita tambahkan saja karena dimungkinkan adanya adendum terkait dengan PKS ini. Kenapa saya menyarankan ini untuk mempermudah atau memotong birokrasi, karena kalau tidak dilakukan adendum terkait dengan PKS ini, adendum PKS lainnya itu menurut saya pribadi itu terlalu panjang perjalanannya. Pertama, para kasatpol PP itu harus mendapatkan artinya ada delegasi dari gubernur. Kedua, proses PKS itu sendiri harus berlangsung agak lama juga karena harus ditandatangani dan tentu saja harus ada kajian-kajian antara Bapeda dengan dari Biro Pemerintahan Kerjasama kalau di Provinsi Jawa Barat. Nah, maksud saya bagaimana kalau kita sepakati, ini saran saja, bahwa PKS yang sudah kita lakukan yang satu dan kedua itu kita adendum dan kita tambahkan untuk penyelesaian Trantibum. Karena sebenarnya seperti beberapa bulan yang lalu, malah tahun yang lalu itu saya sarankan, semoga saja COVID ini memang sudah tidak ada lagi. Tapi permasalahan Trantibum tidak hanya COVID. Nah, kita tidak perlu lagi membuat PKS antara provinsi. Nah, kemudian barangkali terkait dengan kerjasama ini, PKS ini, kita konsentrasikan saja, kita fokuskan saja bahwa PKS ini kita lakukan antara Satpol PP di kota MPU, tidak dengan dinas-dinas lain. Itu hanya sebagai tambahan saja karena PP sendiri bertugas untuk melakukan penegakan perda dan Pergub, sementara perda-perda sendiri tentu saja berhubungan dengan dinas-dinas pengampu dari dinas tersebut. Seperti urusan terkait dengan peternakan tentu saja ada perda terkait dengan peternakan, kemudian ada pertanian, kemudian UMKM juga ada perdanya, dan kita Satpol PP adalah penegak perda tersebut. Jadi tidak perlu secara eksplisit kita menyebutkan kerjasama dengan dinas-dinas tersebut karena sebenarnya kita sudah otomatis melakukan penegakan perda-perda yang memang diterbitkan oleh dinas-dinas pengampu dari perda tersebut. Jadi intinya saya mengajak teman-teman ini di Satpol PP seluruh anggota MPU, mari kita bersama-sama untuk merevisi lagi perjanjian kerjasama yang sudah ditandatangani tahun 2021 ini. Tidak hanya penegakan hukum dalam penanganan COVID, tapi ditambahkan dengan penyelenggaraan Trantibum Linmas dengan pertimbangan tadi yang sudah saya sebutkan awal. Itu barangkali saran kami, Pak. Ya, siap. Mungkin karena kebetulan saya lagi di perjalanan, insya Allah mungkin besok saya akan memberikan adendum tersebut yang terkait dengan saran-saran kami terkait dengan memperluas lagi urusan ini. Cakupan ruang lingkupnya, Pak ya. Ya, itu barangkali Pak. Siap Pak Dirwan. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Dirwan dari Provinsi Jawa Barat. Mohon konfirmasi Pak Ferit. Ya. Dari Jogja. Gimana? Silakan Jogja. Begini Pak, ini kalau dari rundown-nya, jadi mohon izin mengkonfirmasi karena kalau dari rundown ini, tadi Bapak juga di awal menyampaikan bahwa yang kita bahas ini merupakan tindak lanjut dari PKS 87 tentang penanganan bersama warga binaan penyandang masalah kesejahteraan sosial, orang dengan masalah kejiwaan, orang dengan gangguan jiwa, dan penanggulangan bencana. Namun sebagai informasi Pak Ferit, mungkin memang dalam rapat terkait MPU ini sebelumnya yang dibahas ini tentang tentang PKS satunya Pak, tentang yang penegakan itu ya. COVID, sehingga ini nampaknya rancu tadi. Mohon maaf konfirmasi tadi yang paling awal yang dimasukkan sebagai redaksi itu nampaknya dari hasil rapat yang itu, karena kan isinya tentang COVID tadi ya Pak.
yang paling awal tadi dari Satpol PP yang di awal. Jadi NTB ya. Dari NTB. Ya. Dan jadi gini, mohon izin kalau memang bisa, kalau kita memang sudah terjadwal hari ini tentang PKS yang nomor 87 dan yang penegakan COVID besok, ya untuk efisiensi dan efektifnya waktu kita fokus sesuai ini gitu Pak. Kalau memang sebelumnya kita prepare-nya tentang yang PKS satunya Pak, jadi mungkin dari beberapa teman-teman Satpol PP yang lain juga sama, kami diundang rapatnya membahas penegakan hukum ya. Penegakan COVID untuk renaksinya, prepare-nya itu. Cuman ketika ada rundown-nya muncul juga tentang warga binaan, kami menyesuaikan. Nah ini mungkin kita bisa monggo nanti saya manut Pak Ferit, apakah kita membahas PKS yang COVID itu atau PKS yang warga binaan. Ya ini aja sih Pak, karena supaya yang dimasukkan Bapak cantumkan di situ juga nggak confuse dengan ininya kan Pak, judul PKS-nya. Betul, ya. Terjemahan PKS 87 atau terjemahan dari PKS yang satunya, karena yang Bapak cantumkan ditulis-tulis tadi nampaknya kok agak kurang nyambung gitu Pak dengan PKS-nya. Mohon izin, mohon maaf bila mana. Nggak apa-apa Bu. Jadi tadi sudah disinggung juga di DKI Jakarta sudah termasuk di dalam PMK segala macam tadi itu sudah saya masukkan ke PKS yang 87 Bu. Pertukaran data itu masuk ke sana gitu. Memang yang dari Jawa Barat belum saya masukin ke. Jadi saya hanya mencatat sebenarnya nanti kita akan rangkum lagi Bu. Nanti kita sampaikan ke Bapak Ibu semuanya nanti yang masuk ke 87 mana yang masuk ke itu mana gitu Bu. Ya, jadi kita rangkum. Nanti kayak misalnya di NTB ini yang 12 barangkali masuk ke 87, yang 345 atau 34 masuk ke kemana ke itu kemana ke yang 2021 gitu. Itu Bu sebenarnya gitu. Memang itu tupoksinya kan itu sebenarnya, tapi berkaitan dengan PKMS, PMKS dan ODGJ nanti. Terima kasih Bu Sanida ya, nanti kita itu lagi. Silakan dari Jawa Tengah. Yang mewakili Jawa Tengah. Kalau belum ada, silakan Bu Sanida dari Yogyakarta Ibu. Iya, terima kasih. Ya. Jadi mohon izin, kami juga ini persiapannya juga nggak apa-apa saja. Ya, nggak apa-apa. Untuk menindaklanjuti PKS 87 ini, kita sudah koordinasikan dengan bidang mampu dan juga kepada pimpinan. Memang Satpol PP ini selama ini melakukan penjangkauan terhadap gelandangan pengemis. Apa Bu namanya Bu? Penjangkauan Bu? Ya, kami istilahnya penjangkauan. Penjangkauan ya. Gelandang ya, PMKS ya. Penjangkauan, penanganan gelandangan dan pengemis. Oke, gepeng ya Bu. Penjangkauan gepeng serta ya. ODGJ. Kalau memang dikaitkan dengan PKS ini. Ya, oke. Penjangkauan di jalan dan setelah itu dilakukan asesmen itu dengan Dinsos. Setelah dilakukan penjangkauan, kita serahkan ke Dinsos untuk diberikan ke asesmennya Dinsos, itu dilakukan pembinaan di panti dan juga di luar panti, bila mana di luar panti akan dikembalikan ke daerah asal. Asesmen ya Bu? Asesmen gepeng Bu ya? Ya, setelah dilakukan penjangkauan, diserahkan ke asesmen miliknya Dinsos. Bukan itu ya? Jadi tugas di sana hanya penjangkauan saja ya Bu? Ya, penjangkauan. Nanti supaya ada gambaran yang sudah kami lakukan. Dan kalau memang mereka tertangkap sampai ketiga kalinya, itu akan dilakukan proses justisi. Justisi ya. Proses justisi ya. Dengan hukuman berupa denda atau 3 kali ya. Atau denda atau kurungan. Denda atau kurungan ya.
Oke, Bu. Ini memang tugas dari Satpol PP ya, Bu. Ya. Kemudian untuk kami juga ada Perda nomor 1 tahun 2014 terkait juga relevan dengan PKS ini. Jadi penanganan secara justisi ini juga selain kepada yang melakukan tadi penjangkauan, tapi kepada pemberi yang memberi kepada peminta-minta tersebut. Jadi kepada orang yang memberikan uang dan sebagainya kepada peminta-minta. Justisi kepada orang proses justisnya. Pemberi ya, pemberi pada pengemis ya. Oke. Peminta-minta. Ya. Karena peminta-minta tidak selalu pengemis juga, Pak. Ya, peminta-minta ya. Peminta-minta. Oke. Dan kalau untuk renaksi ini penegakan Perda 1 2014 dan tentang penanganan gelandangan pengemis di wilayah perbatasan yang relevan dengan PKS ini kami lakukan dengan perbatasan DIY Jateng seperti Sleman dengan Kabupaten Klaten, Sleman dengan Kabupaten Magelang, perbatasan Sleman, Kulon Progo dan Purworejo. Ya. Jateng ya. Ada di Sleman Magelang ya. Sleman perbatasan Magelang, Klaten dan Kulon Progo dan Purworejo. Purworejo ya. Purworejo. Oke. Pengembalian tadi tanggung jawab siapa, Ibu? Oh, kalau ini biasanya kita serahkan ke Dinsos. Dinsos ya. Oke. Di dalam hal penjangkauannya dan justisinya. Ya. Oke, pelaksanaannya sudah, Bu? Kalau ini kalau yang tadi dengan daerah perbatasan yang direncanakan di bulan April, Juni dan Juli, Pak. TB2 ya. April, Juni, Juli. TB2 April, Juni, dan 3 kayaknya. Juli ya. Oke. Terus yang lainnya, Ibu? Mohon maaf. April, Juni, Juli. Nah, itu saja yang bisa kami sampaikan, Pak. Terkait semuanya APBD, Ibu ya? APBD, ya. Biasanya seperti itu, dan dari yang pihak perbatasan juga anggaran masing-masing dari mereka. Dari sana ya. Oke. Mohon izin, Pak. Ya. Tadi saya sampaikan, Pak, saya mendapatkan disposisi mendadak dan bahan yang diberikan pun itu yang berkenaan dengan COVID. Saya mohon maaf, Bu, yang dari Yogyakarta, Bu. Nggak apa-apa, Gus. Karena saya dapat disposisi tadi, saya sepulang dari tugas, tiba-tiba didisposisikan untuk mengikuti kegiatan ini, dan bahan yang diberikan pun berkaitan dengan COVID, Bu. Jadi mohon izin, Bu, mohon maaf sebelumnya. Iya, Pak. Ya, sama. Memang sebelumnya kita rapatnya dengan MPU terkait COVID, Pak Ferry. Iya. Jadi ya, memang yang terakhir ya. Terkait PKS 87 kemarin, Bu, ya. 2021 ya. Baru muncul di undangan kemarin. Iya, iya. Ya, Pak. Oke, nggak apa-apa, Pak. Sama, Pak. Kami prepare-nya itu, Pak. Iya, nggak apa-apa, bagus. Siap. Makasih, Pak. Mohon maaf, Bu. Nggak apa. Silakan, Bapak Ibu dari Jawa Timur. Satpol PP Jawa Timur, silakan. Siap. Silakan, Bapak. Monggo, Pak. Monggo. Baik, Bapak. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Mohon izin, Bapak. Sebelumnya kami mewakili pimpinan kami, Bapak, karena ada giat di luar kota. Ya, silakan. Baik. Langsung saja, Bapak. Terkait rencana aksi meliputi patroli wilayah, Bapak. Patroli wilayah perbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Bali. Perbatasan ya. Ya. Jateng, Bali ya. Jateng, Bali.
Untuk dengan Provinsi Jawa Tengahnya sendiri, Bapak, meliputi daerah perbatasan kabupaten kota yang disebut Ratu Bangnegoro. Siap, Bapak. Daerah Blora, Tuban, Rembang, ya. Bojonegoro, untuk wilayah utara, Bapak. Siap. Selanjutnya untuk wilayah selatan masih dengan Provinsi Jawa Tengah yang disebut Karisma Pawirogo, Bapak. Meliputi Karanganyar, Wonogiri, Magetan, Pacitan, Pak. Siap, Bapak. Ya. Siap. Untuk terkait permasalahannya meliputi PMKS, ODGJ. Ini tadi yang di perbatasan ya, Pak ya? Baik, Bapak. Siap. Jadi berarti ini PMKS ya? PMKS. Dan ODGJ ya? ODGJ. Selanjutnya COVID dan MIHOL, Bapak. Minum ya. Siap. Minuman ilegal ya, Pak? Siap. Untuk Provinsi Bali, Bapak. Siap. Meliputi daerah Banyuwangi dan Kabupaten Jembrana, Bapak. Bali, Banyuwangi, dan Jembrana ya. Siap, Bapak. Dengan giat yang sama. Sama ya, PMK ODGJ ya. Siap. Lebih khususnya kami itu ya di apa namanya? Ada lagi, Bapak? Mohon izin, Bapak, untuk waktu pelaksanaannya. Waktu pelaksanaan perkiraan kami untuk di tahun 2023 berada di triwulan kedua dan keempat, Bapak. TW2 ya. Siap. TW4 ya. Siap. Terus dinas yang terkait, Bapak, mungkin Bapak. Untuk dinas yang terkait, dinas sosial. Dinas sosial. Siap. Dinkes. Dinkes, oke. Siap. Kalau kami di internal untuk ruang lingkup yang di provinsi itu ada ini, Bapak, kerjasamanya dengan BPBD dan Damkar. Apakah bisa sekalian dimasukkan atau khusus? Bisa, Pak. Ini kan Bapak beda dengan ini, Pak. Oh, siap. BPBD, Damkar ya. Oke. Oh, untuk Jembrana apa, Pak? Terus untuk anggarannya Bapak dari APBN, APBD, atau ada dari yang lain? Untuk anggaran kami dari APBD, Bapak, APBD provinsi. APBD ya, semuanya ya. Siap. Mohon izin, Bapak, untuk mungkin kami ralat, Bapak, mohon izin untuk yang dengan Provinsi Bali, mungkin Dinsos dan Dinkes, Bapak, sama. Dinsos dan Dinkes ya? Siap. Oke, jadi semuanya sama ya? Sama, Bapak. Oke. Terus di sini APBD semuanya ya? Siap. APBD. Ada yang mungkin diterangkan lagi, Bapak? Mau diterangkan lagi? Mau ini, Bapak, untuk sementara demikian, Bapak, yang dapat kami sampaikan, Bapak. Mungkin selanjutnya kami juga mengikuti kegiatan ini, Bapak. Ya, terima kasih, Pak, dari Jawa Timur. Sama-sama, Bapak. Terima kasih. Dari Provinsi Bali, silakan, Bapak, Ibu, atau wakili Provinsi Bali. Selamat siang. Siang, Bapak. Aduh, bisa terdengar ya? Ya. Bisa didengar suara saya. Waduh, merdu Bapak suaranya, Bapak. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Moderator, saya menyampaikan terkait dengan rapat hari ini, jadi merujuk ke PKS Perjanjian Kerjasama tahun 2019, Pak ya. Ya. Ya, yang hari ini kita di-plotting untuk menyampaikan rencana aksi. Dalam hal ini kami sudah menyusun 2 rencana aksi untuk aktualisasi nanti di dalam PKS yang memang sudah menjadi rekomendasi, apa yang sudah menjadi referensi kita yang saya sampaikan tadi, yaitu kegiatan kita adalah
patroli wilayah perbatasan, Pak. Sama dengan tadi ya Bapak ya. Ya, patroli wilayah perbatasan, yaitu berbatasan dengan Jawa Timur dan NTB. Kalau yang dengan Jawa Timur, kita bekerja sama dengan Kabupaten Banyuwangi. Oke. Ya. Nah, terkait dengan wilayah perbatasan dengan NTB, karena kita memiliki pelabuhan Padang Bae, kita juga melaksanakan patroli wilayah perbatasan untuk memfasilitasi memantau keluar masuknya orang-orang di Padang Bae menuju NTB maupun dari NTB menuju Padang Bae Bali. Yang kedua, kegiatan kami terkait dengan ODGJ ini yaitu pencegahan gangguan Trantibum. Pencegahan gangguan ketentraman dan gangguan ketentraman dan ketertiban umum atau singkatnya Trantibum. Ya. Trantibum. Dua kegiatan ini yang memang dibahas, selain besok juga kita akan membahas lagi hal-hal yang berkenaan dengan PKS 2021, Pak ya. Betul. Yang hari ini memang kita laksanakan untuk dua kegiatan itu adalah di triwulan kedua dan keempat. TW ya Pak ya. TW. Ya. TW 2. Kedua-duanya Pak? TW 4 ya, dua-duanya. Oke. Yang bukan yang ke patroli wilayah perbatasan kita laksanakan di semua triwulan, Pak. 1, 2, 3, 4. Oke. Sedangkan untuk hal-hal yang berkenaan dengan ini apa namanya triwulan 1 dan triwulan 2 itu pertimbangannya adalah ketika terjadi lalu lintas alur keluar masuknya orang barang itu di Idul Fitri dan Tahun Baru. Iya betul Pak. Ya, jadi itu 2 dan 4 ya. Ya. Dua hal ini menjadi fokus kami melaksanakan dan sudah kami anggarkan di APBD. Memang selama ini kami sudah berusaha untuk melakukan upaya-upaya dalam rangka mengefektifkan kinerja dalam rangka penanganan Trantibum di Bali. Cuman untuk saat ini, tahun ini dan tahun 2023 kita hanya baru didanai dari APBD. Dari dana APBD. Yang mudah-mudahan melalui forum mitra kerja forum mitra praja utama bisa merekomendasikan keterlibatan dukungan pemerintah pusat dalam pendelegasian anggaran-anggaran melalui dana-dana di luar APBD. Mudah-mudahan nanti bisa kita coba upayakan. Kalaupun misalkan tetap dengan APBD, kami tetap bekerja dan bekerja untuk dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban umum sekaligus keindahan wilayah, sehingga mudah-mudahan dengan keberhasilan pelaksanaan KTT G20 yang memang sudah kita coba tata dengan baik, luar biasa, sangat luar biasa, dan apresiasi Bapak Presiden, betul. Bahkan apresiasi Bapak Gubernur kami sudah juga kami tindak lanjuti kemarin, Pak, memberikan satu penghargaan sekaligus bingkisan kepada mereka-mereka yang membantu sukses terselenggaranya KTT G20 kemarin. Luar biasa Pak, dapat As Tungkara, mudah-mudahan dengan berhasilnya kita melaksanakan ini bisa kembali menciptakan pariwisata yang berbudaya, yang berkualitas, sehingga Bali yang memang menjadi satu-satunya ikon penyumbang APBD melalui pariwisata bisa kembali menggeliat dan bisa kita wujudkan kembali dengan baik, yang tentunya memang persoalan keamanan, ketentraman dan ketertiban ini menjadi satu prioritas, keywordnya, kata kuncinya di sini. Prioritas.
Ya Pak, mungkin itu saja yang dapat Ya, kami Pak, sampaikan dalam kesempatan ini. Mungkin di acara besok kami sampaikan lagi hal-hal berkaitan dengan acara yang akan diagendakan besok. Izin Terima kasih, Bapak Pak. dari dinas yang terkait apa Pak kegiatan ini Pak? Nah, dinas yang terkait yang kita ajak bekerja sama terkait dengan meningkatkan kinerja ini adalah dinas sosial. Dinas sosial ya. Ya, dinas sosial karena sifatnya ya di samping dinas sosial juga rumah sakit jiwa, Pak, RSJ. Ya. Ya, rumah sakit jiwa yang kami punya di Bangli, di Kabupaten Bangli, dan itu adalah merupakan perangkat daerah di wilayah lingkungan Provinsi Bali. Oke. Sudah Pak, ada sampaikan lagi? Mungkin itu Pak, terima kasih. Terima kasih Bapak, luar biasa ini dari Provinsi Bali. Terima kasih Bapak ya. Saya lanjutkan lagi ke Provinsi Lampung. Tadi sudah mewakili Provinsi Lampung. Silakan Bapak Ibu. Monggo Pak, Provinsi Lampung Pak. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moderator, kemudian Bapak Ibu, para pengamat, mohon izin untuk menyampaikan beberapa hal rencana aksi program kegiatan yang tentunya memang dan besar dari daerah Provinsi Lampung. Yang pertama yaitu Polres Pamung Praja, yaitu adalah pencegahan dan penanganan daripada kegiatan Pitbull dan Hamas. Salah satu kegiatannya yaitu untuk diketahui bahwa di Lampung intensitas unjuk rasa sangat tinggi saat ini Pak. Itu salah satu kegiatannya. Kemudian untuk ODGJ sendiri kita bersama Satpol PP Kabupaten Kota berkreasi yang kemudian selanjutnya akan kita koordinasikan. Nah ini yaitu Satker Rumah Sakit Jiwa yang nantinya akan diberikan satu hal yang memastikan bahwa yang bersangkutan apakah betul mengalami hal-hal yang mungkin bisa dikatakan gangguan jiwa atau akan dilakukan pembinaan yang nantinya akan kita koordinasikan dengan dinas sosial, Pak. Oke. Kemudian beberapa hal yang lain juga kita lakukan bersama dengan penanganan transit hidung, yaitu dengan pihak Polda Lampung sendiri, kemudian juga dengan Satpol PP yang ada di Kabupaten Kota. Kemudian akhir ini di Lampung sering terjadi bencana terutama air. Nah, berkenaan dengan kita diperintahkan untuk juga menyiapkan katakanlah membentuk tim yaitu reaksi cepat yang juga disinergikan dengan Satuan Kerja BPBD untuk membantu masyarakat yang mengalami musibah bencana dalam hal. Kemudian juga beberapa kegiatan lain yang kita lakukan yaitu terkait dengan cukai dan tembakau. Banyak beredar di masyarakat di wilayah Lampung ini rokok-rokok yang tidak bercukai. Jadi kita kerjasama dengan biaya cukai, kemudian dengan pihak aparatur terkait dengan kita lakukan penanganannya. Mungkin itu Bapak yang bisa kami sampaikan. Mohon izin Pak, ini di triwulan keberapa dilaksanakan Bapak rencananya Pak? Kita laksanakan pertama, kedua, dan ketiga Pak. Oh, 1, 2, 3 ya. Semuanya Bapak ya? Iya Pak. Oke. Terus anggarannya Bapak dari APBD atau dari mana? Dari APBD. APBD ya. Terima kasih Bapak yang mewakili Provinsi Lampung, Bapak. Nanti bisa kalau ada keterangan lagi bisa ditambahkan lagi. Dari Provinsi Banten silakan. Apalah Pak.
Provinsi Banten silakan. Jadi sudah ada Provinsi Banten. Siapa? Nah, monggo Pak, monggo Pak. Ya, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, untuk Pak Provinsi Banten, Satpol PP Provinsi Banten ini untuk wilayah perbatasan, kami ini berbatasan dengan Jawa Barat dan DKI Jakarta, Pak. Ya betul, Pak. Jakarta, Pak. Untuk yang Jawa Barat ini kami ada 2 wilayah. Yang pertama ini Kabupaten Lebak dengan Kabupaten Pelabuhan Ratu, Pak. Oh ya. Pelabuhan Ratu. Ya. Ya. Kemudian untuk yang satu lagi Kabupaten Lebak dengan Kabupaten Bogor, Pak. Bogor ya. Yang untuk yang dengan DKI itu juga sama, Kota Tangerang dengan Jakarta Barat dan Kota Tangerang Selatan itu dengan Jakarta Selatan, Pak. Tangsel dan Jaksel. Ya. Jaksel, Pak. Ya. Tangerang dan Jakbar untuk, ya Pak. Ya, Kota Tangerang dengan Jakarta Barat. Ya, itu kota saya Pak, Tangerang Pak. Silakan Pak. Ya. Baik, untuk rencana aksinya kami melakukan operasi patroli perbatasan, Pak, untuk pencegahan gangguan Trantibum. Operasi perbatasan untuk pencegahan gangguan Trantibum, Pak. Operasi perbatasan gangguan Trantibum ini melibatkan Dinas Perhubungan untuk yang dengan Jabar, Pak. Untuk yang dengan Jabar ini Dinas Perhubungan, ya, di Sub. Kemudian Dinas PUPR. Dinas PUPR, Pak. Dinas PUPR. Ya, Pak. Ini karena Pak? Kaitan juga dengan ada infrastruktur juga yang harus kami sampaikan pada dinas tersebut, Pak. Iya. Betul. Ya, mengenai ada mungkin juga gerbang perbatasan. Kalau Tugu Batas itu kan di Biro Pemerintahan, Pak, nanti di kami, Pak. Oke. Kalau untuk jadi Dinas PUPR, Dinas Perkim, Pak. Perkim ya. Sambil kami karena cukup jauh, Pak, dari ibu kota provinsi, Pak. Jadi cukup jauh, Pak. Jadi Dinas Perkim juga sama. Ya. Kemudian Biro Pemerintahan dan Dinas Sosial, Pak. Dinsos ya. Dinas Perkim Dinsos dan Biro Pemerintahan, Pak. Biro Pem ya. Biro Pemerintahan. Ya. Untuk penanganan ODGJ, Pak, atau PMKS? ODGJ kami kemarin baru rapat di tingkat Asda bidang pemerintahan. Ini nanti menunggu dari masing-masing dinas sosial dulu, Pak, terkait dengan penampungannya, Pak. Ya. Penampungannya dinas Jadi sosial dari dinas provinsi juga dinas sosial provinsi kami masih menunggu, Pak. Tapi Bapak melakukan operasi juga, Pak? Dinas sosial, Pak, betul. Makanya masih ada dengan dinas sosial. Di Satpol PP untuk ODGJ kami belum, Pak. Kabupaten kota, Pak. Kabupaten kota, Pak. Yang melakukan itu ya. Kabupaten betul, kota. Pak. Ya. Melakukan tadi penjangkauan tadi, Pak ya. Iya. Karena daya jangkau, Pak. Ya, oke. Gitu. Untuk pelaksanaannya kami di Triwulan 2 dan Triwulan 4, Pak. TW 2 dan 4. Itu semuanya, Pak ya? 2 dan 4, Pak. Oke. Ya. Terus anggarannya, Bapak, mohon izin, Bapak. Dari APBD atau dari mana anggarannya, Bapak? Dari APBD, Pak. APBD ya? Provinsi, Pak. APBD ya? Ya. Oke. Ada yang disampaikan lagi, Bapak? Cukup, Pak. Oke. Demikian. Ya, terima kasih ya. Terima kasih Pak dari Provinsi Banten. Luar biasa ini.
Jadi ingat rumah saya di Tangerang, Pak. Oke, Iya, Pak. ya di perbatasan Terima kasih, saya, Pak, di Kreo, Assalamualaikum. Pak. Jadi perbatasan Jakarta Barat sama Jakarta Selatan, Pak. Oh iya. Dari Nusa Tenggara Timur, Satpol PP Nusa Tenggara Timur. Silakan. Belum ada hadir. Satpol PP Jawa Tengah. Yang mewakili silakan. Jawa Tengah. Tidak ada juga. Barangkali ada yang ingin disampaikan lagi dari Jakarta, dari Jawa Barat, dari yang lainnya. Silakan Bapak Ibu. Sebelum kita tutup rapatnya nanti. Tambahan dari Pak. Monggo Bu. Kalau dilihat dari parameter ruang lingkupnya itu yang di PKS 87 itu juga tadi terkait penanganan bencana. Ya. Ini kami juga ada dengan penyelenggaraan Satlinmas Rescue Istimewa, Pak. Di mana? Provinsi apa? Kemana Bu? Provinsi DIY ya? DI. Mungkin bisa ditambahkan. Rescue ya Bu? Satlinmas Rescue Istimewa. Penyelenggaraan. Satlinmas ya? Ya. Penanganan Satlinmas Rescue ya? Istimewa. Rescue Istimewa ya? Ini untuk penanganan bencana. Penanganan bencana ya Bu ya? Pertolongan korban, ya. Kecelakaan dan bencana. Oh. Kerjasama dengan mana Bu? Bisa dengan Basarnas. Basar ya? Ada dengan SAR ya? SAR dengan BPBD. Oh, BPBD ya? Di reaksi cepat juga ada. Oh. Gabung di situ juga, tapi memang tupoksi dari Satlinmas sendiri memang dalam pertolongan korban kecelakaan dan bencana. BPBD apa boleh satu lagi Bu tadi Bu? Bu. SAR BPBD dengan di Pol Airut. Oh, di Pol Airut ya? Itu ya. Di daerah pantai ya Bu? Iya. Pol Airut ya? Oke. Kalau untuk itu Bu, nggak masuk ya kalau penanganan untuk di gunung-gunung berapi gitu, untuk Merapi atau gunung? Ya, itu kita ada 7 wilayah pantai, Gunung Merapi, ya. Kemudian ada di Waduk Sermo juga ada. Jadi di objek wisata kita ada personil Satlinmas Rescue Istimewa. Oh, gabungan dari Satpol PP ya Bu ya? Bukan, tapi jajaran dari Satpol PP. Ya, jajaran PP nanti minta tolongnya ke BPD dan itu ya. Kerjasamanya ya. Di pantai, gunung, jadi, sama waduk ya. Yang itu kolom setelah aksinya ada. Saya nunjukin kan. Kolom kedua 1, 2, 3 ini Pak. Kolom ini 1, 2, 3 ini. Yang ada tulisan Satpol PP itu Pak. Oh ya, jadi sama ini. Maksud saya itu Satlinmas Rescue Istimewa. Itu merupakan jajaran dari Satpol PP. Oh, Satlinmas Istimewa itu dari itu ya? Ya. Oke. Kalau udah masuk dalam satu UPD nggak apa-apa jadi satu standar masing. Oh iya. Ya. Spesifik personilnya. Ya. Kemudian untuk yang penjangkauan tadi memang ada kerjasama juga dengan biasanya nanti Dinkes juga ada dengan SC, tapi kita lebih kepada Dinsosnya sih Pak. Oh, Dinkes nggak Dinkes ya? Dinsos saja Ibu ya. Itu. Okay. Sebenarnya nggak hanya Dinsos, tapi akan terkait juga dengan Dinkes, ada dengan rumah sakit Gracia itu rumah sakit jiwa. Karena kan terkait ODGJ itu, oh, ya. Nantinya ada kolaborasi juga. Ya, nggak apa-apa lah ditulis. Kita tulis saja ya Bu. Ya, walaupun mungkin tidak secara langsung dari Satpol PP mitra tersebut. Ya. Itu di rumah sakit yang di Pakem atau di mana Bu? Gracia itu di Pakem. Pakem Bu ya. Saya orang Jogja Bu, jadi tahu. Oh iya Pak. Terima kasih Bu Sanida ya.
Ada lagi sampaikan? Sementara mungkin itu dulu, Bapak. Oh, terima kasih. Ada yang lain mau menyampaikan? Sebelum kita tutup jam 12 di sini. Mohon izin Pak, lagi sekali Pak, penutup Pak. Oh, ngomong Pak Agus. Setelah saya mendengar rencana aksi yang diberikan oleh Satpol PP provinsi yang lain ya Pak. Ya. Kalau diperbolehkan, diizinkan kan kami akan mencoba untuk mendiskusikan kembali dan membuat reaksi yang terbaru yang berdasarkan ini Pak. Ya. Karena yang, jadi nanti yang ini masuk ke yang 2021 gitu Pak kayaknya ya. Ya, 2021. Ya, okay. Tapi memang ada beberapa sih yang masuk juga kan. Oh ya, ada beberapa ya. Okay. Kalau diizinkan kami akan mencoba menutup kembali, perbaiki dan menyampaikan segera Pak secepat mungkin. Nggak apa-apa nanti bisa lewat MPO aja Pak nanti. Ya. Siap. Atau lewat nanti bisa di situ, di email atau apa nanti bisa Pak. Siap. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak Agus. Pak Agus menutup sekalian pertemuan Bapak silakan. Sebelum ditutup izin Pak. Monggo. Ya dari DKI Jakarta barangkali untuk membackup tugas kami ini sebagai kerjasama antar daerah ini, tolong mungkin untuk yang dari Biro Kerjasama Daerah biar kita nggak terkendala terkait dengan kegiatan-kegiatan yang menyangkut nantinya antara wilayah gitu Pak. Difasilitasi seperti itu maksudnya. Jadi lebih pas ya Pak ya difasilitasi dengan Menbo gitu Pak ya. Ya, dengan Biro Kerjasama Daerah. Jadi antara Pemda dengan Pemda itu dibuatkan semacam kerjasama. Jadi Satpol PP dengan Satpol PP-nya tidak lagi nanti kendala untuk melakukan yang namanya tadi. Iya. Ya, sebenarnya nomenklaturnya sudah ada di KSBC Pak, kebetulan bersama Gubernur Pak sebenarnya itu nanti jadi landasan PKS yang sudah kita bikin sebenarnya itu Pak. Tapi nanti kita sampaikan ke Sekber nanti Pak. Baik Pak, terima kasih atas kerjasamanya. Ya. Pak Agus silakan menutup Pak Agus. Sebagai tuan rumah Bapak. Atau untuk menutupnya Pak, kami serahkan kepada senior-senior yang ada di provinsi lain Pak. Karena saya betul-betul baru di sini. Monggo Pak. Saya mohon izin Bapak Ibu untuk menutup acara ini. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk membantu Bapak Ibu untuk memberikan satu rencana aksi. Nanti ini akan kami koleksi Pak akan kami kolaborasi masing-masing ini terus kemudian nanti ketika akan ada koreksi dan macam-macam nanti akan kami gabung menjadi satu. Kemudian akan kita sampaikan ke Bapak Ibu nanti di acara hari Jumat kalau tidak salah nanti. Sehingga nanti akan Bapak Ibu akan dapat menerima dokumen yang sudah kita bicarakan pada hari ini gitu. Itu kira-kira begitu Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon saya menutup Bapak ya. Terima kasih sudah ikut serta dalam partisipasi ini. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan yang disengaja maupun tidak. Saya tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Om Swastiastu. Tabi pun. Terima kasih Bapak Ibu. Saya izin live ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Well,